Bro and Sis, kebetulan hari ini kita ada di Reskopi nih, di Reskopi Koperasi Swadharma. Kita kehadiran mantan Presiden Patna Bisik Express kalau kita sebutnya ini, Saudara Bro Deden Rahmat Sanjaya. Kalau di kita dipanggil Rambu, si Rambu. Den, tadi antigen dulu nggak? Sudah. Oke, berarti kita bisa buka ya? Bisa, Pak. Lu jangan nularin gua. Aman, Pak. Oke. Dan ini kita untuk siang kalinya ya, kita sosialisasi menimpa kondisi. Sekarang kan kita tahu ketuanya itu Bro Acong ya, Bro Senanda. Kayaknya Cina Sumedang yang lari ke Bogor kali ya. Nah, bisa jadi. Bro Deden dulu presiden keberapa ya? Tiga ya? Keempat, Pak. Keempat. Kalau saya lihat jadi di data historis kita ya, Bro Deden itu ikut suatu kegiatan yang dari pertama sampai terakhir tidak terputus ya, yang kita sebut namanya Jelajah Nusantara, ya nggak? Betul, Pak Gus. Jelajah Nusantara atau populernya disebut Jelajah Negeri, Pak. Jelajah Negeri. Sebenarnya apa sih yang mendorong Anda minat masuk Patna Bisik? Anda kan dulu alumni pesantren, kok bisa jadi geng motor gitu? Gimana? Jadi kalau Patna Bisik itu, Pak, anggotanya mulai dari bawah sampai atas, dari mulai grassroots sampai dengan pimpinan tertinggi di BNI itu ada. Artinya apa, Pak? Dari sisi kebersamaan, dari sisi silaturahmi itu dapat, Pak. Nah, itu yang menurut saya budaya asli BNI ada di Patna Bisik. Apa tuh yang disebut budaya ya? Kalau ininya kan, Pak, jargonnya Swadharma Bakti Negara ya, Pak. Karena berarti kita adalah insan BNI yang memang tidak terlepas dari BNI yang merupakan salah satu aset negara bangsa. Ya, kita dituntut atau dimampukan untuk berkontribusi terhadap masyarakat maupun negara ini. Nah, di sini Patna Bisik dari sisi kekeluargaannya, dari sisi kebersamaannya itu ada, Pak. Dan itu ciri khas BNI dari sejak dulu, Pak. Kenapa Patna Bisik juga itu sampai melebar ke seluruh Indonesia? Karena kita punya feel atau punya perasaan yang sama, ingin merajut kebersamaan persaudaraan se-Indonesia. Beda dengan komunitas himbara di tempat lain yang memang sifatnya lokalan ataupun lah gitu ya. Ya, ataupun motor-motoran istilahnya itu, Pak. Itu sih, Pak. Oke. Ini kenapa sih Jelajah Nusantara? Padahal dari kegiatannya ya, kita itu yang pertama selalu ada kaitannya dengan hari-hari besar ya. Iya. Misalnya 17 Agustus, kemudian waktu saya Jelajah Nusantara kedua ya, itu 10 November ya. Bahkan yang terakhir kita berani upacara 17-an di Kedutaan Besar Timur Leste ya. Jelajah Nusantara yang pertama itu gimana sih sampai tercetus Jelajah Nusantara? Yang dari pertama dulu ya, keduanya kan itu perkembangan, kemudian itu ada penambahan anggota dari daerah lah, selain Bandung dengan Jakarta. Betul, Pak Gus. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang, tapi kalau di kita tak kenal maka kenalan. Nah, salah satu misi ataupun tujuan dari Jelajah Negeri atau Jelajah Nusantara ini adalah kita mensosialisasikan atau mempromosikan Patna Bisik ini ke seluruh Indonesia, Pak. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan alhamdulillah dari perjalanan Jelajah Negeri itu seperjalanan sudah yang menjelang 2005, sekarang 2021 berarti sudah 16 tahun ya. Alhamdulillah, kalau di hitam di atas putih anggotanya itu udah 5.000 lebih, Pak. Itu suatu hal yang luar biasa. Kita mulai mendatangi teman-teman kita yang ada di daerah, dari cabang ke outlet
ke Kanwil. Maksudnya teman-teman yang mana nih? Yang di daerah Pak. Maksudnya teman-teman apa nih? Insan BNI. Oh, Pak. Insan BNI. Insan Oke, BNI. oke, oke. Karena anggota kita bukan hanya pegawai tetap aja Pak, tapi dari mulai pegawai dasar, TAD, outsourcing, pensiunan, bahkan keluarga ataupun yang sudah tidak di BNI, sepanjang dia memang, bahkan nasabah Pak, sepanjang dia memang punya rekening BNI lah salah satunya. Jadi jelajah negeri yang pertama itu khusus anak-anak dulu tuh masih chapter Jakarta ya? Iya, betul Pak. Belum jadi MC, Betul. belum jadi region. Betul. Anak-anak chapter Jakarta dari Jakarta ke Bali ya. Betul. Kemudian yang kedua itu titik 0 km ya. Ya, Ke Aceh, Sabang. Pak. Aceh, ya, Sabang. Terus yang ketiga kemana ya? Yang tiga itu Makassar, Manado Pak. Makassar, oh lintas Sulawesi. Ya. Oke, Trans Sulawesi. Yang keempat itu Kalimantan Pak, sampai dengan Malaysia, jelajah Borneo pada waktu itu. Trans Kalimantan. Trans Kalimantan. Oke. Nah, yang kelima itu kita ke Timur Leste Pak. Jadi makanya kemarin yang 2018 Oh iya, itu itu pemulangan adalah ya. ya napak tilasnya Pak. Napaktilas. Betul. Jadi kalau Bapak nanya ke saya, ya memang betul Pak, saya yang membidani lah istilahnya, yang membuka jalur jelajah negeri ini dari mulai 1 sampai dengan 7 ya. Terakhir itu kita ke Denpasar, Bali, Anjar Panarukan sampai dengan Bali. Kalau bicara cerita Pak, dulu ya kita cuma berempat Pak, saya, Arbai, Heri, dan juga Eko Pak, Eko Pios itu kan. Kopio. Dan dulu itu memang karena cita-cita kita besar dan semangat kita besar, masih bermodalkan swadaya, dan juga alhamdulillah waktu itu Serikat Pekerja mendukung dari DPD wilayah 10. Ketuanya waktu itu masih Pak Agus, dilepas oleh Pak Jimmy Kairupan, pemimpin wilayahnya. Akhirnya kita berangkat, dan waktu itu momennya memang bertepatan dengan HUT BNI yang ke-60. Jadi kita ada misi mengumpulkan 60 stempel jalur utara pulang jalur selatan, kita kumpulkan stempel BNI cabang maupun outlet. Dan alhamdulillah itu responnya luar biasa Pak untuk di Pulau Jawa, Bali. Teman-teman ibaratnya respect sekaligus salut bahwa ada wadah ternyata untuk teman-teman yang punya hobi otomotif roda 2 se-Indonesia, ya ternyata 4 misi. Nah, responnya dari teman-teman pun luar biasa Pak, akhirnya mulai muncul. Dulu Jakarta, lalu Bandung, Jawa Barat, lalu mulai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan akhirnya Jawa Timur dulu deh. Ya memang Jawa Timur dulu Pak. Daftarnya waktu ya betul. Perjalanan kita kan memang dari jalur utara pulang ke selatan. Itu sih Pak. Yang JN1. Nah, saya ngeliat ini namanya jelajah negeri. Ya. Kental banget ya kecintaan terhadap negeri kita nih ya. Iya, betul. Apalagi dikait-kaitkan dengan dengan wawasan kebangsaan sekarang. Iya, betul. Kemudian harinya juga diadakan biasanya pada hari-hari besar Iya. negara. Misi apa sih yang mau disampaikan di sini? Tentunya orang-orang baker tuh biasanya kan nggak mau berpikir ribet gitu, ya udah naik motor, bawa motor, ya jalan aja gitu. Ya, betul Pak. Tidur di mana aja, makan di mana aja, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan nyopet gitu. Ya. Jadi, Memang 4 Nabisi, ya. Makasih Pak Gus. Memang 4 Nabisi itu unik sekaligus spesial Pak. Karena kita punya latar belakang institusinya BNI, jadi mau tidak mau kegiatan kita ada korelasinya dengan kegiatan BNI. Tadi saya sudah sampaikan HUT BNI, bahkan HUT RI, proklamasi, bahkan hari-hari besar nasional kita ada 10 November ataupun 5 Oktober dan lain-lainnya ya Pak ya. Yang paling sering itu saya memang 17 Agustus. Artinya di sini selain kita memang tadabur alam, kedua juga kita mengasah mata batin kita untuk tetap berjiwa patriotik dan juga sosial. Karena saya yakin Pak, kalau kita sudah datang ke daerah-daerah
dengan kearifan lokalnya, dengan budayanya, dengan beraneka ragam budaya yang ada ya. di Indonesia. Jadi benar-benar kita mengejawantahkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sebelum orang udah Cinta tanah betul, air gitu ya. kalau istilah Pak Agus kan sebagai nasionalis tapi juga katanya NU, hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Jadi memang perjalanannya itu pasti akan diikuti oleh misi-misi yang sifatnya memang tidak biasa seperti komunitas motor lainnya yang memang kumpul terus touring balik lagi ngopi-ngopi. Enggak, kita memang ada beberapa misi, bahkan kegiatan kita dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan kita Pak. Ada misalnya banyak tuh Pak, dulu kan zamannya Porseni, terus istilahnya ECE pada waktu itu, mau juga dari sisi marketingnya ada selling day dan lain-lainnya. Itu kita Pak Ambisi ikut Pak di sini. Kalau saya lihat kan ini kalau orang tuh mau ngadain perjalanan begitu ya, baik pencinta alam ataupun yang sifatnya touring begitu, itu kan dulu sponsor yang banyak itu ya, ngumpulin sponsor, bahkan ada yang nggak jadi. Tapi kalau saya lihat ya, Partner BC itu kalau ada keinginan untuk melakukan kegiatan, insya Allah pasti tercapai gitu. Ya. Apakah ini Partner BC ini secara finansial ya? Kalau ada misalnya rekan-rekan kita di BUMN lain ya, biasanya itu di backup ya, pola manajemennya untuk sekaligus melakukan kegiatan marketing atau misalnya apalah promosi gitu ya. Apa Partner BC secara rutin itu ada biaya di situ, ada bantuan finansial di situ yang langsung dan rutin. Ya, masih bagus kalau ini sensitif, Anda boleh jawab boleh enggak, karena Anda masih aktif kalau saya udah pensiun. Baik Pak. Pada intinya Partner BC adalah komunitas yang mengedepankan gotong royong Pak. Jadi memang sumbernya adalah dari swadaya, jadi dari anggota iuran Pak. Kalau misalnya Bapak bilang tadi kita punya niat tujuan kemana, ke tujuan A, ke B, ke C, itu sudah jauh-jauh hari kita mempersiapkan, bisa kita menyisihkan sebagian uang kita atau memang kita akan di kolektif untuk iuran berapa dari anggaran yang akan kita keluarkan. Nah, alhamdulillahnya juga Pak, selama ini dari mulai Partner BC berdiri sampai dengan sekarang, itu sinergitas dengan manajemen ataupun dengan serikat pekerja ataupun dengan organisasi atau elemen lain itu sangat bagus Pak. Nah, alhamdulillah serikat pekerja dalam setiap kegiatan Partner BC dari sisi finansial cukup membantu Pak, cukup membantu, artinya ada sekalipun nggak 100%, nggak 100%, tapi mensupport, membantu Pak, dan itu sangat menurut kami ya sangat luar biasa lah, ikatan atau keterikatan dari sinergi itu. Nah, kalau Bapak bicara dari manajemen, kalau secara kontinu atau secara apa Pak istilahnya membiayai kita secara permainan enggak Pak. Malah dulu dibully ya. Malah kita dibully lah, terlalu ini. Tapi semakin kesini Pak, dulu memang kita hanya mengandalkan swadaya iuran, dibantu serikat pekerja ataupun sponsor yang tidak mengikat, yang memang pada waktu itu melihat Partner BC bagus dan sejalan dengan programnya mereka, kita dibantu. Dan misinya jelas. Dan misinya jelas. Nah sekarang Pak, alhamdulillah manajemen sudah melihat Partner BC itu apa, kegiatannya apa, sepak terjangnya apa, kontribusinya apa. Sudah beberapa kali kita dibiayai Pak, terima kasih terhadap BNI, bahkan kita ikut mensosialisasikan atau mempromosikan dari produk-produk kita juga. Oke. Tapi bukan berarti kita itu berunderbow terhadap organisasi lain lah juga ya. Enggak Pak, kita tetap mandiri ya, punya keputusan sendiri. Kita jangan mandiri Pak, kita berdikari. Berdikari ya. Kita independen, punya keputusan sendiri dan tidak berafiliasi dengan partai politik maupun organisasi. Yang jelas merdeka lah kita. Merdeka Pak. Seperti layaknya orang-orang motor ya, anak motor ya. Saya dulu pernah baca buku Memerdekakan Jiwa, itu karangan saya kurang tahu, tapi itu luar biasa isi bukunya. Nah, kita terinspirasi, maka ya baik Partner BC termasuk mungkin kalau yang secara
naluri dia free will ya, termasuk orang yang memerdekakan jiwa. Free will. Free will. Will apa tuh? Pak, diminum dulu Pak. Ayo, ayo. Ini Minum dulu, ini dari mana Pak? Ini roots kopi. Roots kopi ya? Nah, Kalau yang itu apa Pak? ini kopi tubruk Cigedei. Kalau ini kopi susu Itu kopi susu. khusus orang-orang gendut. Ya, khusus untuk orang yang gendut. Oke, Luar biasa, fantastis, yes. kita istirahat dulu.